Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips ya, cara memilih televisi LED sebelum Anda memutuskan untuk membelinya. Dan televisi LED yang bagus itu seperti apa sih? Dan apa itu televisi LED? TV LED adalah televisi LCD singkatan dari Liquid Crystal Display yang menggunakan lampu latar berjenis LED, singkatan dari Light Emitting Diode atau yang lebih kita kenal sebagai lampu LED. Berbeda dengan TV LCD sebelumnya yang menggunakan lampu latar berjenis CCFL atau yang lebih kita kenal dengan sebagai lampu neon ya. Dengan memanfaatkan lampu LED sebagai lampu latarnya, menjadikan televisi LED lebih efisien, konsumsi daya yang lebih rendah, biaya produksi yang lebih murah, serta lebih ramah lingkungan. Pada video kali ini kita bukan berbicara tentang merek ya, tetapi bagaimana cara memilih televisi LED yang tepat sesuai kebutuhan. Dan semuanya tergantung pada apa yang ingin Anda tonton di televisi LED tersebut. Apakah hanya digunakan untuk menonton acara televisi stasiun lokal, menonton video online atau maupun offline, atau digunakan untuk bermain game. Setiap situasi penggunaan membutuhkan spesifikasi yang tepat. Selain uang yang ada di kantong, kita juga perlu mengantongi beberapa poin penting sebelum memutuskan untuk membeli televisi LED yang kita cari. Oke, untuk poin yang pertama, jika Anda merencanakan membeli televisi LED, entah itu baru atau yang bekas pakai, pastikan Anda tahu spesifikasinya terlebih dahulu, apakah sesuai kebutuhan Anda saat ini ataupun untuk di kemudian hari. Untuk mengetahui spesifikasinya, Anda bisa tanyakan langsung kepada penjual atau bertanya kepada Mbah Google jika Anda sudah tahu nomor seri produknya ya. Umumnya nomor seri produk dimulai dari ukuran televisi tersebut, misalnya 32 sekian-sekian, 42 sekian, dan seterusnya. Ini mungkin sedikit agak ribet ya, tetapi kita bisa mendapatkan informasi tentang televisi LED tersebut dengan detail. Jika tidak mau ribet, untuk kebutuhan umum saat ini, minimal carilah televisi yang sudah support channel TV digital atau channel TV satelit jika Anda tidak mau repot membeli set-top box secara terpisah. Bagi Anda penggemar VOD ya, atau kepanjangan dari video on demand seperti YouTube, Netflix, dan sebagainya, Smart TV bisa dijadikan pilihan yang merupakan gabungan dari TV, internet, dan aplikasi yang mana sudah support WiFi dan juga Bluetooth ya. Atau Anda mau yang all-in-one, tentunya Android TV jawabannya. Untuk fasilitas input lain seperti port USB, port HDMI, port AV, masing-masing ada berapa, sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Poin selanjutnya adalah khusus untuk televisi baru, carilah televisi yang menyediakan garansi minimal 3 tahun lamanya, terutama untuk garansi layarnya. Semakin lama garansi yang diberikan, semakin baik kualitas layar televisi tersebut. Tentunya garansi yang diberikan umumnya sudah termasuk dari harga yang ditawarkan. Tetapi jika Anda ingin mencari televisi yang bekas pakai, jangan lupa tanyakan kelengkapannya, masihkah komplit ataukah tidak, seperti remote-nya atau stand-nya, masih segel apa tidak, bahkan sampai dusbooknya. Serta tidak kalah penting untuk kartu garansinya, apakah masih ada, jika ada, masih berlaku ataukah tidak. Kartu garansi di sini nantinya akan berguna ya, jika di kemudian hari selama masih masa garansi, televisi tiba-tiba mengalami sebuah kerusakan, entah itu kerusakan pada layarnya atau pada mesinnya, dan dipastikan juga televisi yang akan Anda beli untuk service centernya ada di kota Anda untuk memudahkan klaim garansinya. Poin berikutnya adalah ukuran layar televisi. Tiap-tiap ukuran layar akan mempengaruhi jarak pandang antara Anda dengan televisi.
ada baiknya Anda lakukan pengukuran jarak terlebih dahulu dari tempat yang akan dipasangi televisi nantinya dengan posisi saat Anda menonton. Jika dikalkulasi secara manual, perhitungannya adalah ukuran televisi dikali 2,54 dikali 2 untuk jarak pandang minimal, dan untuk jarak pandang maksimal ya, perhitungannya adalah ukuran televisi dikali 2,54 dikali 3, di mana 2,54 sama dengan 2,54 cm konversi dari 1 inch. Sebagai contoh, untuk televisi HD TV ukuran 32 inch, jarak pandang idealnya sekitar 1,6 meter sampai 2,4 meter, di mana 1,6 meter adalah jarak minimumnya, sedangkan 2,4 meter adalah jarak maksimumnya. Jika dijabarkan, 32 dikali 2,54 dikali 2 sama dengan 162,56 cm atau sama dengan 1,6256 meter, dibulatkan menjadi 1,6 meter untuk jarak pandang minimumnya. Dan untuk jarak pandang maksimumnya adalah 32 dikali 2,54 dikali 3 sama dengan 243,84 cm atau sama dengan 2,4384 meter jika dibulatkan menjadi 2,4 meter. Semakin besar ukuran layar televisi, semakin jauh jarak pandang idealnya. Ini berlaku seperti halnya ketika kita menonton film pada layar bioskop. Tentunya pemilihan ukuran layar serta jarak pandang menjadi hak Anda sepenuhnya. Akan tetapi, pastikan mata Anda nyaman saat menonton dalam jarak yang Anda tentukan. Maka dari itu, selain ukuran layar, pilihlah layar televisi dengan resolusi tinggi jika Anda menginginkan tampilan gambar yang baik dan nyaman saat menonton dalam jarak yang dekat. Resolusi sendiri adalah berapa jumlah pixel yang bisa ditampilkan pada layar. Umumnya dimulai dari HD sampai UHD. Semakin besar resolusi layar, semakin jernih gambarnya. Ini berguna bagi Anda yang suka nonton movie kualitas tinggi atau televisi tersebut akan Anda jadikan sebagai monitor. Untuk mengetahui resolusi, Anda bisa cek sendiri spesifikasinya atau bisa Anda tanyakan langsung kepada penjual. Sebagai referensi, Anda bisa cek tabel perbandingan resolusi antar layar di akhir video ini. Perhatikan juga untuk refresh rate dan juga respon time layar. Kecepatan refresh diukur dalam hertz yang didefinisikan sebagai 1 siklus per detik. Semakin tinggi refresh rate, semakin banyak tampilan yang dapat digambar ulang pada layar per detiknya. Dan semakin rendah respon time-nya, semakin baik transisi antar warna per milidetiknya. TV LED standar atau HD TV untuk refresh rate-nya umumnya berkisar di 60 Hz. Artinya, layar dapat menggambar ulang tampilan atau merefresh layar 60 kali per detik. Dan respon time layarnya sekitar 5 milidetik sampai 8 milidetik. Keduanya nanti berpengaruh pada gambar gerak cepat ya, atau fast motion seperti pada acara olahraga atau pada video game. Di mana refresh rate yang tinggi dapat mengatasi efek blur pada pergerakan gambar, sedangkan respon time yang rendah dapat mengatasi efek ghosting atau efek bayangan pergerakan pada gambar. Refresh rate yang baik minimal di angka 100 Hz atau lebih, dan waktu respon yang baik minimalnya 6 milidetik atau di bawahnya. Khusus untuk para gamers, selain refresh rate yang tinggi dan respon time yang rendah, carilah televisi LED yang menyediakan fitur game mode dan input LED yang rendah jika tidak ingin marah-marah sendiri saat ngegame. Game mode bisa diartikan sebagai overclocking, sedangkan input lag adalah seberapa cepat respon ketika tombol pada stick ditekan dengan aksi dalam game tersebut. Input lag yang baik sekitar 20 milisecond atau 20 milidetik atau di bawahnya lebih baik. Kemudian, jika Anda termasuk orang yang suka musik, tentunya Anda juga mengharapkan televisi tersebut tidak hanya enak ditonton ya, tetapi enak didengar pada acara musik dari stasiun televisi ataupun dari video klip. Tetapi sayangnya audio yang dihasilkan dari speaker internal umumnya terasa flat atau biasa-biasa saja.
Ini mungkin tidak menjadi masalah ya bagi kebanyakan orang. Jika Anda kurang puas pada hasil audionya, Anda bisa cari televisi yang sudah support speaker eksternal agar problem audionya bisa terbayarkan. Atau Anda bisa juga membeli soundbar secara terpisah, asalkan televisi tersebut menyediakan fasilitas audio output atau juga Bluetooth. Atau jika Anda suka nobar ya, nonton bareng dengan teman ataupun keluarga, atau mungkin suka rebahan pada saat menonton, pastinya untuk layar LED saat ini sudah memiliki sudut pandang yang lebih baik ya ketimbang layar LCD sebelumnya. Jika memungkinkan, saat Anda sedang mencari televisi LED, cobalah Anda buktikan sendiri dengan menonton jenis-jenis layar LED dari tiap sudut agar mengetahui perbedaannya. Saat ini ada 3 jenis layar LED ya yang bisa kita temui di pasaran, yakni layar LED standar, layar QLED singkatan dari Quantum LED, dan layar OLED singkatan dari Organic LED. Untuk jenis layar LED standar dan juga QLED, sudut pandangnya umumnya berkisar 20 derajat sampai 40 derajat dari posisi tengah layar. Lebih dari itu biasanya gambar akan terlihat buram. Berbeda dengan layar jenis OLED yang sudut pandangnya lebih luas, yakni sekitar 70 derajat atau lebih dari posisi tengah layar. Dikarenakan layar jenis ini tidak lagi menggunakan lampu LED terpisah sebagai penerangannya, melainkan memancarkan cahaya dengan sendirinya. Jika pada prakteknya nanti stand bawaan dari televisi dirasa masih kurang sudut pandangnya, Anda bisa menggantinya dengan bracket karena dapat disetel tingkat kemiringannya. Pastikan juga lubang pada bracket yang akan dipasang sesuai dengan jarak lubang baut yang ada di cover belakang televisi, atau istilah aslinya disebut dengan VESA, yakni frame jarak antar lubang baut. Umumnya dari ukuran 10 x 10 cm sampai ukuran 40 x 40 cm. Perlu digarisbawahi, setiap jenis layar tentunya punya kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing menawarkan kompromi yang berbeda. Istilah umumnya ada harga, ada kualitas. Tergantung bagaimana Anda menyikapinya nanti jika dihadapkan langsung dengan televisi yang sedang Anda cari. Pada poin kali ini, bagaimana cara memilih jenis layar LED yang umum di pasaran berdasarkan situasi yang akan sering dipraktekkan nantinya. Untuk pemakaian umum di rumah atau digunakan hanya untuk sekedar menonton acara stasiun televisi, layar standar jenis HD atau Full HD sudah lebih dari cukup. Untuk pengaplikasian di luar ruangan atau di tempat yang terang, layar jenis QLED dapat diandalkan. Juga sangat cocok untuk dijadikan display yang umumnya sering digunakan untuk menampilkan gambar statis atau gambar berulang ya, walaupun untuk sudut pandangnya tidak sebaik layar OLED. Sedangkan layar OLED sendiri cocok untuk diaplikasikan pada ruangan yang tidak begitu terang cahayanya, misalnya ruang keluarga ataupun kamar tidur. Sudut pandangnya juga lebih lebar, juga unggul di rasio kontrasnya, yakni antara bagian gelap dan terangnya pada sebuah gambar. Lalu, apakah televisi LED yang bagus itu dijamin awet? Tentunya penjual pun tidak bisa langsung mengiyakan pertanyaan tersebut. Justru jawaban yang tepat adalah semoga awet. Karena sebuah perangkat elektronik, khususnya televisi LED ya, dan perangkat lain pada umumnya memiliki masa pakai. Dengan kita mengetahui poin-poin pentingnya, diharapkan kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Maka dari itu, bijaklah dalam memilih serta sesuaikan dengan kebutuhan dan budget Anda. Selebihnya adalah nasib yang menjawab. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ya. Semoga penjelasannya bisa menjadi referensi sebelum palu diketok. Terima kasih sudah mampir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.